Selamat pagi, Bapak Ibu orang tua siswa SDK 1 dan juga wali SDK 1 serta anak-anakku sekalian seluruh siswa kelas 6. Waktu berjalan begitu cepatnya. 6 tahun sudah kalian menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Ada rasa bahagia ketika mengantarkan dan melihat keberhasilan kalian. Namun, terselip juga rasa sedih ketika harus mengalami perpisahan. Karena seluruh siswa-siswi tidak terkecuali Bapak Ibu semua merupakan bagian dari kami, bagian dari sekolah ini, sehingga begitu dekat dengan kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada sekolah ini. Namun demikian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus melepaskan seluruh siswa-siswi kami untuk terus menempuh pembelajaran demi kemajuan anak-anak semua. Oleh karena itulah acara ini kita selenggarakan. Purnawidya hari ini kita lakukan. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita mengikuti acara ini dengan penuh hikmat. Selamat mengikuti acara Purnawidya SDK 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
saya undang kita semua berdiri. Marilah kita beribadah kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah berhenti memberkati kita. Saat ini, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Ibadah wisuda ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Marilah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih
Silakan duduk kembali. Mari kita membaca Mazmur secara bergantian. Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memudahkan pekerjaan-Mu dan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu kupegang selalu. Cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu.
mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa memahami isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, Tuhan yang memberkati kami hari ini sehingga hari ini boleh terjadi ibadah ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memahaminya dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami diberikan kemampuan dan hati yang terbuka untuk dengan sukacita menerima dan melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Guru, dan Mommy Dedi, Papa Mama yang di rumah. Perkenalkan, nama saya Pendeta Budi Ningrum Sani Nurwidya. Saya dari GKI Jati Asih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini dengan bacaan kita dari Amsal pasal yang ke-19 ayat 20, kita diberi tema berani meraih impian dan harapan. Teman-teman selama berada di rumah saja, pasti mulai sering dong masuk dapur dan iseng-iseng bikin makanan, bikin kue, karena nemu resep mungkin di buku resepnya mama, atau lihat di internet. Lalu, wah sepertinya menarik nih, saya mau buat gitu ya. Nah, teman-teman sering nggak teman-teman mengalami kegagalan ketika membuat kue atau makanan itu? Mungkin ada yang terlalu keras, terlalu asin, atau bahkan terlalu manis. Kegagalan-kegagalan itu satu hal yang wajar ya, jadi jangan khawatir. Nah, di sini Kak Sani mau menekankan tentang teman-teman memasak mengikuti resep atau tidak. Di resep itu biasanya tertuliskan 250 gram tepung terigu, 3 butir telur, 100 ml susu dingin gitu. Nah, teman-teman, apa yang ditulis di resep itu kalau kita ikuti dengan seksama dan benar-benar dengan teliti, biasanya makanan yang kita mau bakal jadi. Misalkan kita mau bikin donat, nanti bisa jadi donat yang bagus, donat yang baik rasanya. Dan di resep itu biasanya juga ditulis sampai bagaimana cara menggorengnya. Nah, teman-teman, poin utamanya adalah kita harus mengikuti dengan baik dan benar resep itu supaya kita bisa bikin donat yang enak. Kalau tidak enak, mungkin ada yang terlewat dari membaca resep itu, atau kekurangan bahan, atau kelebihan bahan, atau cara menggorengnya yang juga berbeda. Sekali lagi, tidak apa-apa kalau gagal. Kita bisa ulangi lagi, yang penting kita berani untuk meraih impian membuat donat. Demikian juga ternyata di dalam kehidupan kita, khususnya di dunia pendidikan. Teman-teman sudah selesai di kelas 6 SD, punya impian dan harapan untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun mungkin teman-teman saat ini berada di rumah saja ditemani oleh mama papa dan belajar secara online. Tapi tentu semangat kita tidak berkurang. Di sini yang mau disampaikan kepada teman-teman adalah selalu berupaya sebisa mungkin mendengarkan dan juga mengikuti nasihat dan didikan yang kita terima. Nasihat, wah pasti teman-teman selalu akan mengatakan, papa mama itu semakin lama aku di rumah semakin banyak nasihatnya. Semakin bawel. Semakin, wah ceritanya banyak deh Kak. Pesannya selalu banyak. Teman-teman, ini sama seperti kita mau bikin kue donat tadi. Nasihat dan didikan yang disampaikan oleh papa mama itu adalah resep.
bekal resep kita dan tata cara membuat supaya donat itu jadi. Ketika kita mau menjadi orang yang sukses di kemudian hari, mau menjadi anak yang pintar di kemudian hari, tentu kita harus belajar untuk menjadi anak yang berupaya mengingat dan mengikuti nasihat serta didikan dari papa mama kita. Nah, Amsal mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Mendengarkan berarti menggunakan apa? Telinga. Terimalah didikan berarti menggunakan hati. Jadi, di sini mau disampaikan ketika papa mama mengajarkan sesuatu, memberikan nasihat, memberikan didikan, demikian juga Bapak Ibu guru, ketika memberikan nasihat, memberikan didikan kepada kita, kita harus mendengarkan dan juga menerimanya dengan baik di dalam hati kita. Jangan bersungut-sungut, Pak Guru ngasih soal susah sekali, ngajarin tadi katanya gampang ternyata susah. Jangan dulu buru-buru langsung cemberut karena banyak atau susahnya. Mau menjadi orang yang sukses atau mau meraih impian kita, bukan hal yang mudah, tapi kita pasti bisa kalau kita belajar untuk mendengarkan nasihat dan menerima didikan yang diberikan kepada kita. Dan Amsal sendiri meneruskan kalimat ini dengan kalimat berikutnya, yaitu supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi setiap orang yang mau mendengarkan nasihat dan menerima didikan, mereka akan menjadi pribadi yang bijak di masa depan. Bukan ditulis menjadi pribadi yang kaya, bukan ditulis menjadi pribadi yang terkenal, tetapi yang bijak di masa depan. Karena nasihat dan didikan yang kita dengarkan dan kita terima dengan hati memang membawakan hikmat yang bijaksana untuk hidup kita. Karena apa? Kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang mengikuti nasihat dan didikan yang baik sebagai bekal masa depan kita, supaya kita menjadi pribadi yang bisa meraih impian dan harapan. Kalau tadi dibilang mengikuti resep dengan baik dan benar, maka kita bisa menghasilkan donat yang enak. Begitu. Jadi teman-teman, jangan menyerah. Ketika mama, papa di rumah memberikan nasihat dan didikan, ketika bapak, ibu guru terus memberikan nasihat didikan, itu semua wujud sayang. Supaya kita bisa meraih impian dan harapan dengan lebih berani karena kita punya bekal, yaitu tadi nasihat dan didikan dari papa mama, dari bapak ibu guru sebagai bekal kita. Maka kita harus berani, kita harus siap untuk menghadapi hari-hari kita ke depan karena kita memiliki nasihat dan didikan dari papa mama dan juga bapak ibu guru. Nah, untuk bapak dan ibu guru yang juga masih berjuang lewat rumah dan bekerja, menghabiskan waktu juga, tenaga dan pikiran untuk para anak-anak naradidik, terima kasih karena tidak menyerah. Karena Bapak Ibu Guru berani untuk bermimpi bersama dengan mereka. Nasihat dan didikan menjadi sebuah semangat untuk mereka untuk dapat menapaki hari-hari ke depan. Tapi juga menjadi sebuah nasihat dan didikan bagi kita pribadi, karena tanpa kita sadari naradidik pun menjadi guru bagi kita. Mereka pun menjadi sebuah pembelajaran bagi kita agar kita menjadi pribadi yang lebih bijak lagi. Jadi jangan juga menyerah, tetaplah percaya kepada Allah untuk meraih impian dan harapan. Untuk papa mama yang mendampingi anak-anak di rumah sementara waktu ini, mari sama-sama kita lihat, napaki semua jalan bersama-sama dengan anak-anak. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan bersama dengan mereka melalui kehadiran papa dan mama. Nasihat dan didikan pun yang diberikan juga bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita juga sebagai pribadi yang menuntun dan membimbing mereka. Kita mau belajar bagaimana lebih bijaksana, lebih berani lagi menunjukkan jalan yang tepat bagi mereka dengan bimbingan Roh Kudus tentunya. Dan jangan pernah lupakan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar setiap nasihat dan didikan yang kita berikan itu sumbernya dari Allah, bukan berdasarkan ego diri kita.
Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu guru dan Papa Mama, mari sama-sama bersama dengan Allah dengan berpegang pada pesan dari Amsal 19 ayat 20. Kita mau belajar lebih berani menapaki hari-hari ke depan dengan lebih berpengharapan di dalam Tuhan, dengan lebih lagi yakin bahwa impian dan harapan itu tidak salah. Hanya tinggal bagaimana kita menggapainya, yaitu dengan mengikuti resep, yaitu mengikuti nasihat dan didikan yang ada dengan telinga dan hati kita yang mau menerima. Agar di masa yang akan datang, kebijaksanaan menjadi identitas diri kita yang baru. Kebijaksanaan menjadi ciri khas diri kita sebagai pengikut Kristus. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya melalui apa yang sudah kita dengar, itu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari setan dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas duka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita yang kami tak sesat. Teman-teman, mari kita berdoa menaikkan syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi dan mencintai kami, Allah yang telah membimbing kami sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan memberkati dan menyertai kami, anak-anak-Mu, di dalam melakukan aktivitas selama berada di sekolah. Tuhan, walaupun saat ini kami terbatas untuk tetap berada di rumah saja dan melakukan ibadah ini secara online, namun kami sadar bahwa kasih Tuhan kepada kami tidaklah terbatas. Ya Bapa, di akhir tahun ajaran ini, kami belajar memahami bahwa tidak semua yang manusia harapkan dapat terjadi. Kami mau belajar dengan rendah hati menerima apa yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana ketika awal mula kami berencana untuk dapat melakukan ibadah Purnawidya ini di sekolah, namun kami akhirnya menerima keadaan di mana Tuhan menuntun kami untuk beribadah di rumah bersama dengan orang tua kami. Ya Bapa, pada saat ini kami memohon kepadamu, kami anak-anak-Mu, para naradidik, kiranya diberikan hati yang mau terbuka untuk mendengarkan nasihat dan didikan,
sehingga ketika kami berencana untuk meraih cita-cita dan harapan kami di masa depan, kami boleh mendapatkan damai sejahtera dan tuntunan secara penuh dan utuh dari Tuhan. Apa yang sudah kami terima selama kami belajar 6 tahun ini, kiranya tidak kami lupakan begitu saja, melainkan menjadi bekal kami. Bukan hanya pelajaran yang kami terima dari Bapak dan Ibu Guru, tapi juga kami belajar untuk mengingat segala nasihat-nasihat yang baik untuk bekal supaya langkah kaki kami ini lebih terarah. Terima kasih pula atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru yang berkenan memberikan waktu dan tenaga mereka. Semua tenaga pikiran mereka sudah diberikan untuk mendidik kami. Mereka juga rela meninggalkan rumah pagi hari untuk dapat berjumpa dan menyapa kami serta memberikan ilmu kepada kami. Mereka rela untuk meninggalkan keluarga di rumah dan baru pulang sore harinya untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan hadir melalui para bapak dan ibu guru. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, juga khususnya di dalam menjaga kehidupan bersama dengan keluarga di rumah. Bagi anggota keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan, baik dan kesehatan mereka Tuhan boleh jaga dan sertai selalu. Sehingga pada masa saat ini di mana kami harus berjuang melawan virus corona, Tuhan tetap menjaga dan menyertai keluarga Bapak Ibu Guru sekalian. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas orang tua kami yang begitu baik, yang berkenan untuk berjerih lelah, memberikan kami pendidikan yang terbaik di sekolah yang terbaik. Tuhan tolong berkati mereka agar orang tua kami ini boleh sehat selalu, agar wali kami juga boleh sehat selalu, sehingga boleh menemani kami di dalam meraih impian dan harapan kami. Berkati mereka dengan pekerjaan mereka, berkati mereka Tuhan jikalau mereka sedang merasakan kesedihan, kesusahan pada saat ini, supaya mereka boleh merasakan cinta kasih dari Tuhan dan bimbingan Tuhan. Banyak hal yang kami rancangkan Tuhan, namun kami sadar ketika kami boleh berharap, kami boleh bermimpi, kami boleh bercita-cita, kami ingin menggantungkan setinggi-tingginya dan berdoa hanya kepada Tuhan. Setiap usaha kami, kiranya Tuhan boleh berkati, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sukses dan penuh dengan damai sejahtera, serta menjadi berkat bagi semua orang. Kelak di tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami yakin dan percaya langkah kaki kami akan selalu Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Walaupun mungkin pada awalnya terasa berat, namun kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepadamu. Amin. Tangan kita cukup hangat untuk memeluk dan memberi. Kaki kita cukup panjang untuk melayani. Hati kita cukup luas untuk mengasihi. Karena itu, marilah kita pergi. Karena kita diutus untuk melakukan banyak hal, baik di dunia ini. Mari kita bersama-sama berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan mengutus kita. Bawa berita kepada yang benar.
pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memberi sukacita kepada kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah Purna Widya kita pada hari ini telah selesai. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya yang akan dipandu oleh Bapak Amun. Anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah. Dan saat ini kita akan memasuki acara Purna Widya kelas 6 SDK 1 BPK Penabur Jakarta tahun 2019-2020 dengan tema Berani Meraih Impian dan Harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan dan menyaksikan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono, dan Wali Penghubung Kompleks Samanhudi, Bapak Yanuar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi, baik rekan-rekan pengurus, tenaga pendidik dan kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan tentunya ibu bapak sekalian selaku orang tua dari peserta didik kami yang hari ini merayakan kelulusannya, dan adik-adik sekalian di mana kalian hari ini merayakan keberhasilan usaha kalian, jerih payah kalian selama beberapa tahun sehingga hari ini bisa lulus dari jenjang SD. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya kita masih diizinkan untuk melakukan hal ini, walaupun semua harus dilakukan melalui teknologi. Selamat untuk kalian semua dan kejarlah terus cita-citamu sampai kamu mencapai impiannya. Untuk ibu bapak sekalian, saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, terutama terkait rencana strategi BPK Penabur Jakarta yang baru yang kami sebut sebagai Renstra 2020 sampai 2025, di mana kami melakukan perbaikan penyempurnaan strategi pembelajaran kami, di mana seperti kita ketahui dalam menyongsong era disrupsi 4.0 yang sekarang sudah terjadi, kami mempersiapkan perubahan untuk para peserta didik kami sehingga mereka mempunyai beberapa kompetensi atau kemampuan yang dianggap perlu dan bisa untuk mereka menghadapi era disrupsi tersebut. Yang pertama, mereka semua kami didik sehingga bisa menjadi seorang pembelajar sejati, yaitu yang disebut sebagai lifelong learner. Mereka perlu mau untuk selalu belajar, beradaptasi, dan menghadapi hal-hal yang baru, dan mereka siap untuk menghadapinya. Dan yang kedua, yang suka disebut sebagai kapabilitas atau kemampuan inti 4C, yang terdiri dari kemampuan seorang peserta didik untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga mempunyai kreativitas yang tinggi dan juga mempunyai daya pikir yang kritis. Itulah yang dikenal dengan 4C. Tidak terasa sudah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah
COVID-19 ini, dan BPK Penabur Jakarta terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan metode belajar di rumah atau yang kita suka kenal dengan home learning, sehingga di tahun ajaran yang akan datang, apapun yang pemerintah putuskan, kami akan selalu siap untuk melakukan yang terbaik untuk para peserta didik kami, baik home learning maupun hybrid learning. BPK Penabur Jakarta juga sudah menyiapkan serangkaian protokol kesehatan yang sekiranya diperlukan andai nanti tahun ajaran depan kita sudah mulai kembali bersekolah, atau yang tadi merupakan campuran antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada kalian semua, para peserta didik kami, untuk melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang berikutnya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua, ibu dan bapak sekalian yang kami kasihi, sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami, BPK Penabur Jakarta. Dan jangan lupa, kita selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Apapun yang mereka akan putuskan, kita akan ikuti. Dan selalu cukup makan, cukup vitamin, cukup olahraga, dan juga cukup beristirahat. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo anak-anak, selamat ya, kalian sudah lulus dengan baik. Pesan saya, tetap rajin belajar, rajin membaca, cari tahu terus hal-hal yang Anda tidak mengerti, tanya kepada orang-orang. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk orang tua sekalian yang mempercayakan anak-anak Anda dididik di tempat kami. Bapak Ibu, iman, ilmu, dan pelayanan, 3 hal inilah yang menjadi dasar bagi sekolah kami untuk mengembangkan metode cara-cara untuk mendidik dan mengajar anak Anda. Ada pandangan yang mengatakan, didiklah anak pada waktu mereka kecil untuk mengenal Tuhan dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kelak mereka besar, mereka akan menjadi orang yang berguna. Tentu Bapak, Ibu, dan saya, kita mempunyai harapan kelak anak kita tumbuh besar menjadi orang-orang yang positif, yang pantang menyerah, yang tahan terhadap segala tantangan zaman, dan tentu berpengharapan. Tetapi masalahnya, kita tidak selalu sepanjang waktu bersama dengan anak-anak kita. Kalau kelak mereka besar, mereka akan meninggalkan kita. Ataupun kita yang duluan meninggalkan mereka. Warisan apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Amsal 22 mengatakan begini, didiklah anak muda di jalan yang patut baginya, maka di usia tua pun dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Dengan kata lain kita ganti, didiklah anak-anak kecil untuk mengenal Tuhan dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sampai tua pun dia akan tetap bersama dengan Tuhan. Bagi saya, warisan inilah yang paling berarti, yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak sekalian. Sampai ketemu di jenjang SMP. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari guru-guru SDK 1 BPK Penabur Jakarta. Memelihara perintah
jauhilah kejahatan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Hai anakku, jangan kau lupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kasih setia meninggalkanmu. Kalungkanlah pada lehermu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, yang akan menghindarkan kakimu dari jerat, yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Antono selaku Ketua PPK Penabur Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Yanuar selaku Wali Penghubung SDK 1 Penabur Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan para guru SDK 1 Penabur Jakarta. Yang terhormat orang tua siswa dan siswi SD kelas 6 SDK 1 Penabur Jakarta yang kami kasihi, siswa dan siswi SD kelas 6 SDK 1 Penabur Jakarta. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyaksikan acara Purnawidya SDK 1 Penabur Jakarta. Dan tak lupa kita juga panjatkan doa bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi ini. Saya mewakili orang tua siswa dan siswi SD kelas 6 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yayasan, kepada kepala sekolah, kepada segenap guru yang telah membimbing, yang mendampingi anak-anak kami hingga ke titik ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan Ibu guru sekalian. Kepada anak-anakku yang terkasih, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah kalian peroleh. Bergembiralah, tapi janganlah terlena dengan kebahagiaan ini, karena sesungguhnya ini merupakan langkah awal kalian memasuki gerbang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Gantunglah cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Janganlah pernah berhenti berjuang untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan. Tuntutlah ilmu seluas-luasnya, agar kiranya kalian bisa menjadi manusia yang berguna dan menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua kalian, dan menjadi kebanggaan bagi guru-guru kalian. Akhir kata, berjuanglah senantiasa dan berdoalah, dan sekiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa akan memberikan rahmat-Nya dan memberikan berkat-Nya bagi kalian, agar kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Guru, Ibu Tasi, Ibu Emi, serta teman-teman semua yang saya kasihi. Saya di sini perwakilan dari SDK 1 Penabur kelas 6 ingin menyampaikan kata sambutan perpisahan, karena sebentar lagi kita akan berpisah melanjutkan pendidikan ke sekolah pilihan masing-masing.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BPK Penabur Jakarta dan juga SDK 1 Penabur atas kesempatannya saya dapat bersekolah di SDK 1 Penabur. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah mendidik kami, mengajar kami selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Berkat didikan dan ajaran kalian lah kami dapat memahami pelajaran dengan baik, terutama di sini saya dapat bicara dengan baik berkat didikan Bapak dan Ibu Guru. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih karena telah menemani saya selama 6 tahun, menghibur saat sedih, mengajak bermain, dan juga menerangkan saat saya belum mengerti pelajaran. Dan juga untuk Bapak Ibu Guru, Ibu Tasi, Ibu Emi, dan teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi ini dengan rajin mencuci tangan, melakukan social distancing, dan juga memakai masker ketika berpergian ke tempat-tempat umum. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita masing-masing seperti biasanya. Terima kasih, sekian kata sambutan perpisahan dari saya. Terima kasih. Guruku, izinkan kami meneteskan embun di mata ini. Izinkan kami menggenggam ketabahanmu. Izinkan kami memahami keikhlasanmu. Izinkan pula kami menyesali kesalahan kami. Guruku, dengan lengan kecil ini kami belajar menulis satu demi satu. Dengan hati kecil ini kami belajar memahami kata menjadi bahasa yang sempurna. Kini kami baru menyadari arti ketulusanmu. Ketulusan yang tak terbayarkan dengan apapun juga. Guruku, tanpamu kami bukanlah siapa. Kami bukanlah apa. Di sudut dada kiri kami, namamu telah membeku menjadi satu. Guruku, maafkan kesalahanku. Maafkan kesalahan kami. Guruku, terima kasih atas segala keikhlasanmu. Terima kasih atas segala perhatianmu. Terima kasih atas kasih sayangmu. Terima kasih atas apa yang sudah kau berikan kepada kami. Doa kami menyertaimu. Lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah hidupku dalam doa.
yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Orang tua kamu akan jujurmu di bumi. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan teluh kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saya akan membacakan juara umum, nilai tertinggi tiap mata pelajaran, juara kelas, juara 1, 2, dan 3, dan yang meraih Best Karakter tahun pelajaran 2019-2020.
Ibu akan membacakan kelulusan seluruh siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. Jumlah siswa kelas 6 98 siswa. Laki-laki 54 siswa. Perempuan 44 siswa. Tahun ini semua lulus 100%. Sukses di jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih, Papi. Terima kasih, Mami. Selamat ya, Hani. Kamu tulisnya selesai udah. Ini ya. Selamat ya. Di penghujung acara Purnawidya kelas 6 SDK 1 BPK Penabur Jakarta, kami mengucapkan selamat kepada anak-anak yang telah meraih prestasi, baik nilai-nilai yang tertinggi setiap mata pelajaran, juara-juara kelas, dan the best karakter, bahkan juara umum. Pertahankan prestasi dengan baik. Itu semuanya membanggakan orang tua, guru, dan terlebih Tuhan. Anak-anak semuanya tetap rendah hati dan tingkatkan dan pertahankan prestasi di jenjang yang berikutnya. Sebelum kita menutup acara ini, kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.